Kemudian kalau makan sambil berbicara, bukan makan sambil diam seperti yang diajarkan kakek moyang kita. Tidak ilok katanya. Tidak, kalau makan sambil berbicara nanti kualat katanya. Nah, makan sambil berbicara. Nabi SAW tatkala tanya kepada salah satu istrinya, hal indaki al-khal, apakah kamu punya cuka? Rasulullah kalau makan sama cuka, ya, karena cuka ini sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah itu suka cuka. Tapi cukanya bukan cuka dapur seperti kita sekarang, asam, askorbit dan lain sebagainya, bahan-bahan kimia. Tapi cukanya seperti cuka buah-buahan apel atau cuka kelapa dan lain sebagainya, karena memberikan manfaat. Dan Rasulullah tanya kepada istrinya, ini menunjukkan Rasulullah kalau makan sambil berbicara, tidak diam saja. Menyelisih orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengajarkan kalau makan diam, tidak boleh berbicara. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW pernah mendatangi istrinya. Kemudian beliau minta untuk dihidangkan lauk. Lalu para istrinya menjawab bahwasanya hari ini kita tidak memiliki lauk, yang ada hanyalah cuka. Kemudian Rasulullah pun makan cuka tersebut. Lalu bersabda, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Lauk yang paling nikmat adalah cuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang makan atau sedang dihidangkan makanan, maka beliau pun mengajak ngobrol orang yang di sekitarnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan bahwasanya dianjurkan untuk berbicara atau mengobrol dengan orang yang makan bersama untuk menyenangkan hatinya. Apa hukumnya berbicara ketika makan? Berbicara ketika makan, maka ini telah dibahas oleh para ulama bahwasanya ada yang mengatakan sunnah. Jadi kalau ibu-ibu kita itu melarang kita, tidak usah bicara kalau makan nanti keselekan. Mungkin itu maksudnya adalah jangan banyak bicara. Kalau makan jangan sambil main, jangan sambil teriak-teriak, betul. Tapi kalau melarang secara mutlak, maka ini justru keliru. Justru kalau kita baca dari kalamnya para ulama seperti Imam Ghazali mengatakan termasuk adab makan itu berusaha berbicara dengan rekannya yang makan, yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan. Bahkan dia mengatakan termasuk apa? Termasuk kisahnya orang-orang saleh kalau bisa disebutkan ketika makan. Kenapa demikian? Supaya orang senang, terutama ketika makan bersama. Jadi sebagian para ulama malah mengatakan sunnah. Bahkan ada sebuah hadis yang lain, ketika Rasulullah makan bersama-sama para sahabatnya, ya, maka Rasulullah SAW ketika makan dan makanannya ini nikmat, maka Rasulullah membuat atau membuka perkataannya, latus alunna yaumal qiyamati an hadan naim. Rasulullah mengatakan kita semua ini akan ditanya dan mempertanggungjawabkan nikmat ini.